saya harus lihat kemana? Saya udah kelihatan tegang belum ya? Aku benerin poni dulu boleh nggak? Nama saya Maria, pekerjaan saya sebagai karyawan. Nama saya Erika. Saya sekarang duduk di kelas 12 IPA 1 di SMA Talenta. Nama saya Vanesteo Sudangsono dari kelas 12 IPA 2 SMA Talenta. Nama saya Jeff dari kelas 12 IPA 1. Nama lengkap Emmanuel Alex Sugiarto. Saya guru matematika di SMA Talenta. Nama saya Rosmelia Daily, pekerjaan sebagai guru mata pelajaran kimia. Saya Yohanes Andri, saya ngajar fisika. Oh iya, satu lagi, saya magister, udah. Nama saya Baban Risbandi, pekerjaan pekarya. Nama saya Pak Aji Karsid Salamuddin, saya bekerja sebagai pekarya miniju, pengurus hewan-hewan. Nama saya Anita Kurniawan, Tirta Wijaya, pekerjaannya guru. Ingat dong, bentar lagi kan tanggal 17 Agustus. Itu hari di mana Soekarno tuh memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Memperingati HUT RI ke-75 ya kalau nggak salah. Itu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus Hari Merdeka. Momen yang sangat penting bagi Indonesia, di mana mata rantai penjajahan sudah diputus dan Indonesia menjadi satu bangsa yang merdeka. Bebas berkarya, Pak. Tapi ada batasannya. Satu batasannya, karyanya harus positif. Kemerdekaan buat saya artinya ketika kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kalau buat saya sendiri, merdeka itu artinya bebas dari segala sesuatu yang memaksa atau mengikat, sehingga kitanya sendiri itu juga bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak sendiri tanpa paksaan. Kemerdekaan itu ketika kita bisa bebas berekspresi dan berkarya, namun dalam batasan yang positif. Menurut saya kemerdekaan itu artinya bebas, tapi walaupun cuma satu artinya, dimasukin ke dalam berbagai aspek di dunia, di kehidupan kita. Hari kebebasan. Arti kemerdekaan itu adalah bebas berpendapat, tapi dalam hal ini konteksnya baik. Kalau menurut saya kemerdekaan itu ya istilahnya merdeka itu udah dari masa penjajah zaman dahulu gitu ya, zaman Belanda gitu. Kemerdekaan itu kita bebas melakukan apapun sesuai porsi kita, hak kita, kewajiban kita juga kita lakukan. Bagi saya kemerdekaan adalah kesempatan untuk berpikir, bertindak, berperilaku secara bebas tanpa harus mengganggu kebebasan orang lain. Di sebagian bidang mungkin bisa dibilang sudah merdeka, tapi di sebagian bidang lagi belum. Kalau menurut saya sih belum merdeka semua sih. Kadang di pelosok-pelosok masih banyak ada yang kekurangan, kayak gitu. Kalau menurut saya sih udah merdeka gitu ya, karena sekarang itu udah aman, tentram. Kalau nanya ke saya secara pribadi, bagi saya Indonesia tidak merdeka-merdeka amat. Ada banyak hal yang masih harus ditutup-tutupin, ada masih banyak hal yang harus dijaga-jaga, ada masih banyak ketakutan yang ada di dalam diri sendiri. Nggak seluruhnya merdeka, baru sebagian atau proses menuju merdeka. Karena banyak hal yang harusnya berhak dilakukan oleh warga negara, tapi masih banyak kekangan di sana-sini. Mungkin pemerintah menganggap warga negaranya belum bisa bertanggung jawab sesuai dengan yang seharusnya gitu, sehingga banyak diberi kekangan atau aturan yang tapi pada akhirnya tidak memerdekakan aspirasi si warga negaranya. Indonesia sudah merdeka, Pak. 17 Agustus 1945. Tapi untuk makna dari merdeka itu ya kita lihat sendiri ya, kondisi bangsa kita. Dalam beberapa hal memang kita cukup diberikan keleluasaan ya Pak Eri ya. Berikan keleluasaan untuk berekspresi gitu. Kalau menurut saya sih masih belum. Dalam hal, contohnya aja dalam hal perekonomian Indonesia masih belum merata. Kemudian dalam hal pendidikan juga, pendidikan Indonesia masih belum terlalu bagus. Kalau secara hukum sih sebenarnya sudah merdeka.
karena udah resmi diproklamasikan dan diakui oleh negara lain. Cuma masih ada beberapa hal yang membuat Indonesia itu belum sepenuhnya merdeka gitu. Kalau menurut hukum sih udah merdeka, tapi bagi saya pribadi Indonesia tuh nggak sepenuhnya udah merdeka. Kayak kita tuh masih dijajah, tapi dalam hal lain, bukan kayak penjajahan kayak Belanda pengen jajah Indonesia gitu. Bagi sebagian orang, ya, bagi sebagian orang lain, kita tidak tahu. Karena tentunya masalah sosial setiap orang itu berbeda-beda. Perbedaan yang dipermasalahkan. Perbedaan itu kan pasti ya, kita pasti berbeda gitu. Adat istiadatnya, agamanya, sukunya, itu kan berbeda-beda gitu. Dan itu tidak boleh dipermasalahkan. Nah, itu yang harusnya sudah tidak ada. Yang pertama mungkin dari kesenjangan, ya. Terus dari pendidikan harus ada kesetaraan yang lebih terlihat. Kalau menurut saya sih ada beberapa hal. Yang pertama itu diskriminasi. Harusnya kan Indonesia tuh harusnya sadar gitu kan, perbedaan itu indah gitu. Kita juga punya sila Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi harusnya sampai sekarang tuh kita bisa toleransi menghargai perbedaan gitu. Terus selain diskriminasi juga perekonomian sama pendidikan itu juga masih harus diperbaiki. Soalnya ada kan yang kaya ya kaya, yang miskin juga miskin gitu. Jadi ada kesenjangan gitu. Dari sudut pandang saya sebagai pelajar, tentunya masalah pendidikan. Di mana masalah pendidikan di Indonesia masih banyak mengalami naik dan turun, masih banyak kekurangan sana dan sini, dan kita semua sebagai suatu bangsa harus saling bekerja sama, entah itu pemerintah, tenaga pengajar, serta pelajar sekalipun harus saling bekerja sama untuk menanggulangi masalah pendidikan di Indonesia supaya menjadi lebih baik. Tapi kita tuh sebenarnya masih dijajah dengan hal lain, kayak misalnya perasaan kita sendiri gitu ya. Kan merdeka tuh bagi saya bebas kan. Nah, kalau kita datang ke sekolah terus kita nggak boleh ikut pelajaran gara-gara misalnya kita tuh didiskriminasi, kamu tuh orangnya tuh kayak gini, kamu nggak boleh ikut pelajaran gitu. Masalah kesejahteraan belum merata, masalah ekonomi lah belum merata. Kalau sekarang ini masalahnya adalah penyakit itu yang sekarang itu yang ramainya masalah COVID-19. Kalau warga negaranya mau berpendapat, ada tekanan di sana sini. Harusnya udah nggak ada itu. Harusnya negara bisa menerima apapun aspirasi dari warganya. Kesenjangan. Banyak kesenjangan sosial, ekonomi, kesenjangan kesempatan. Karena bagi saya, kalau misalnya kesenjangan itu tidak ada, setiap dari kita pada akhirnya punya keberanian untuk bermimpi apapun yang pengen diimpikan. Pastinya menjalankan tanggung jawab saya yang terbaik sebagai pelajar dan menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang anak dalam keluarga. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik, melakukan kewajiban saya, dan berusaha menciptakan anak-anak yang mungkin bisa berguna bagi bangsa Indonesia juga. Kalau bagi saya tuh nggak pernah bolos pelajaran PKN. Kalau saya sebagai pelajar sih belajar dengan baik. Ya salah satunya saya sudah setidaknya ya, kalau menurut saya sendiri yang sudah saya lakukan adalah saya sudah mengajar, saya sudah mengambil bagian dalam hal mendidik anak-anak. Setiap pagi saya berdoa untuk anak-anak saya. Saya berdoa semoga hari ini anak-anak semangat mengikuti pembelajaran saya, terutama itu. Kalau untuk saya sih bekerja gotong royong sama masyarakat, itu aja. Saya pikir mungkin belum banyak ya, tapi saya berusaha melakukan atau menggunakan kesempatan merdeka ini sebaik mungkin. Saya berusaha belajar sebanyak mungkin, mencari tahu sebanyak mungkin, pada akhirnya memelihara keberanian setinggi mungkin. Yang sudah saya lakukan adalah saya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi warga negara yang baik. Memanfaatkan kemerdekaan yang ada, saya bisa melakukan hal-hal yang mau saya lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Terus saya berusaha sebaik mungkin melakukan tanggung jawab saya pakai hak saya sebijak mungkin, dan saya berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi setiap hari. Gitu.